Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallim tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah para hadirin, para pemirsa dimanapun Anda berada, kita pada kesempatan kali ini masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa bermuajahah dalam rangka ngaji bareng, ngaji bersama kitab Asy-Syarhu Ash-Shaghir yang merupakan ringkasan dari Qasdus Sabil yang berisi tentang penjelasan bait-bait akidah yang dikarang oleh Syekh Ahmad Al-Qushayri yang disyarah oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani. Dalam memulai kegiatan kita pada malam hari ini yang masih merupakan bulan Muharram, mari kita hadarat Fatihah dahulu. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan itu semuanya diberkahi oleh Allah dan bisa mendatangkan rahmat serta ridhonya. Li hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa li sahabati ajma'in wa ali baitihi thayyibin wa li jami' awliya'illahi shalihin fi kulli makan lahum minna jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wali Sayyidina Syekh Ibrahim Al-Qurani wa Syekh Ahmad Al-Qushayri wa Syekh Ali bin Sinawi wa jami'i masyayikhihim wa talamidihim wa furu'ihim wa usulihim wa man intasaba ilaihim min silsilati masyayikhi silsilati tariqah syatariyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wali nabiyillah Abil Abbas Bali Abil Malkan Syekh Abdul Qadiril Jailani wa Syekh Uwais Al-Qarni wa Junaidd Al-Baghdadi wa Syekh Abdul Yazid Al-Bustami wa Qutbil Aqtab Syekh Abdul Hasan Syadili Abdul Salam bin Mashis wa Jamal Masyayikh Turuqil Ilahiyah Tariqah Qadiriyah Tariqah Naqsyabandiyah Tariqah Khalwatiyah Tariqah Ishqiyah Tariqah Chistiyah Tariqah Syadhiliyah wa jami'i turuqil ilahiyah wa jami'i awliya'illahi sholihin fi kulli makan rijalan wa nisa'an ahya'an wa amwata barran wa bahra wa li jami'i anjab autad wa sahibil wilayah wa man fataha hadil qaryah wa hawalaiha lahum minna jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa nakhusu khususah li jamil masyayikh tariqah syatariyah rijalan wa nisaa minhum Allahumma gfirlah Al-Habib Umar Faisal Al-Aidarus wa Syekh Yelhat Kuswandi wa Syekh Imam Suta'at wa Mbah Abdul Haris wa Mbah Nurwaji wa Mbah Nurul Islam wa Kiai Haji Ade Nasihul Umam wa li jami'i al-masyayikh
وشيوخ المشايخ بطريقة شطارية بإندونيسيا ونسانترا وحواليها. لهم منا جميعا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Selesai kita baca semua hadirat dari Al-Fatihah. Itu kita lanjutkan pembacaan dari kitab Syarhus Shaghir yang merupakan ringkasan dari penjelasan mandumat Syekh Ahmad Al-Qushayri atau bait-bait akidah dari Syekh Ahmad Al-Qushayri. Pada kesempatan yang lalu sudah kami bacakan tentang penjelasan yang luar biasa dari Syekh Ibrahim Al-Qurani tentang makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim dari penjelasan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana kita pahami bahwa sifat Ar-Rahman dan Rahim merupakan nama-nama yang sesungguhnya itu mengacu pada rahmat Allah, dan keduanya ternyata memiliki perbedaan definisi atau perbedaan makna dan juga aplikasi. Yang mana sebagaimana kita bahas sebelumnya bahwa Ar-Rahman merupakan bermakna rahmat yang luas, mencakup seluruh keciptaan dan seluruh imdad anugerah-anugerah dari Allah. Sementara Rahim hanya dikhususkan pada rahmat yang khusus diberikan secara istimewa bagi para mukmin. Selanjutnya sebagaimana kita bahas pada kesempatan yang lalu bahwa di dalam ungkapan Bismillahirrahmanirrahim, kata Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman merupakan badal, sedangkan Ar-Rahim merupakan atribut atau kata sifat dari kata Ar-Rahman. Sebagaimana kita bahas bahwa kata Rahman dan Rahim ini sebagai bentuk pujian dari nama Allah, atau yang kita bahas kemarin bahwa pengucapan atau penyebutan badal kata ganti dari Allah dengan nama Ar-Rahman kemudian disifati dengan Ar-Rahim itu sebagai pujian secara khusus yang menyatakan tentang keagungan dan keluasan rahmatnya Allah. Itu saya lanjutkan pada bait berikutnya. Sebagaimana sudah kami cantumkan tentang bait dari akidah Al-Qushayri yang pernah disimpan atau yang sudah disimpan di perpustakaan di Princeton University. Bismillahirrahmanirrahim. Bihi tiqati qala al-faqiru al-madani Ahmad ad'afu abdin fil abidi yashhad rajil karim afahu madal abad lahu man lahu wa man walahu fi kulli sanad. Itu di dalam manuskrip tersebut disebutkan dua bait itu. Untuk itu pada kesempatan kali ini kami coba baca penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani di dalam kitab Asy-Syarhus Shaghir ini. Qala al-faqiru, qala al-faqir, qala berkata, siapa yang berkata al-faqir, seorang yang fakir, yaitu di sini disebutkan ai lidzatihi ilallahil ghaniyyi lidzatihi, atau seorang yang fakir yang sangat membutuhkan, hamba yang membutuhkan sendiri terhadap zatnya Allah yang maha kaya. Al-Madani di sini diungkapkan al-faqir al-madani. Al-Madani itu merupakan penjelasan dari Syekh Ahmad Al-Qushayri atau pernyataan bahwa beliau berasal dari kota Madinah. Maulidan wadaron. Artinya lahirnya di kota Madinah dan tinggalnya juga di kota Madinah. Ahmadu ad'afu abdin. Di sini diungkapkan setelah itu Syekh Ahmad Al-Qushayri menyebutkan
kata ini, dan maksud dari Ahmadu at'afu abdin itu merupakan na'tun atau atribut kata sifat dari li Ahmad, dari nama beliau sendiri yaitu Ahmad al-Kushashi. Atau juga bisa diungkapkan makna lainnya bahwa kata at'afu abdin ini bisa diartikan juga dengan ungkapan yang lain bahwa Ahmadu, saya yang memuji ini, itu adalah at'afu abdin, hamba yang paling lemah, paling paling lemah gitu. Karena ini menggunakan bentuk komparatif atau bentuk superlatif di sini. At'afu, yang paling lemah. Binaan ala tajwizi na'til ma'rifah bin nakirah al-mukhassasah qiyasan ala aksihi alladhi jawazahu Abul Hasan qiyasan jalaba. Sebagaimana yang disebutkan di sini bahwa kata at'afu abdin itu merupakan yang bermakna hamba yang lemah atau hamba yang paling lemah tadi, merupakan sifat dari kata Ahmad. Berdasarkan pada dasar yang diperbolehkannya memberikan kata sifat pada isim atau kata benda yang berbentuk makrifat. Makrifat itu kalau di dalam bahasa Arab itu adalah kata benda tertentu. Bagi yang pernah belajar gramatika Arab, isim ma'rifat adalah kata benda tertentu atau definitif kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris ya, definite. Dengan menggunakan kata isim nakiroh, ya, pemberian kata isim ma'rifat atau kata benda tertentu dengan menggunakan kata isim nakiroh setelahnya at'afu abdin tadi, itu atau kata benda tak tentu ya, secara khusus itu merupakan bentuk kias atau analogi dengan konsep sebaliknya yang disetujui oleh Abul Hasan, seorang ulama nahwu, sebagai bentuk kias atau analogi umum. Artinya dimaknai secara umum. Sebab kata yang diberikan sifat itu lebih spesifik atau setara. Ini hanya penjelasan tentang struktur kalimat saja ya. Bahwa kata at'afu abdin merupakan kata sifat dari kata Ahmad atau kata yang disebutkan sebelumnya. Nah, meskipun saya tadi juga mengartikan kata Ahmad sebagai saya yang sedang memuji ini, tapi juga bisa diartikan bahwa kata Ahmad adalah nama Syekh Ahmad al-Kushashi, yaitu seorang yang at'afu abdin, yang merupakan hamba yang lemah. Nah, dan kemudian disebutkan oleh beliau setelah itu wa yajuzu li'anal mausuf akhassu li'anal mausufa akhassu au musawin. Karena mausuf yang disifati, kata yang disifati itu lebih khusus atau dianggap setara. Jadi boleh semacam tadi secara susunan. Ini kalau ada yang menyalahkan apa yang beliau tulis, maksudnya begitu mungkin yang dimasukkan oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani, mengapa beliau menjelaskan ini. Wa yajuzu an yakuna atfa bayanin binaan alama naqalahu Asy-Syamani. Dan boleh juga dianggap sebagai atof bayan, sebagai atribut atau keterangan tambahan berdasarkan apa yang diterangkan oleh Asy-Syamuni. Asy-Syamuni merupakan Asyamni itu nama aslinya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hasan bin Ali Asy-Syekh Taqiyuddin Abul Abbas yang terkenal dengan Asy-Syamuni. Itu kenapa disebut Asyamni, karena dinisbatkan kepada kota atau daerah pedesaan, dianggapnya mazru'ah ya, yang berada di negeri Maroko atau Maghrib. Meskipun beliau Asyamni ini seorang yang dilahirkan di Iskandaria, berarti di Mesir ya, di Kairo. Namun akhirnya beliau itu tinggal di kota Syamni tadi.
di Maroko itu ya. Lah, dari ridho an ar-radhi, dari ar-radhi minta jawizi mukhalafatihi lima tu'ihi fi ta'rifi wa tangkiri, tentang diperbolehkannya perbedaan nakiroh dan ma'rifat untuk kata yang diikuti atau kata yang disifati. Jadi kata yang disifati, meskipun kata yang disifati itu merupakan ma'rifat, Ahmad tadi, itu menurut Asyamni ini boleh berbeda nakiroh atau ma'rifatnya. Itu menurut beliau. Itu hanya untuk menerangkan mengapa di situ tidak menggunakan alif lam ma'rifat gitu. Nah, ini hanya sekedar agar orang tidak mempertanyakan tentang struktur kalimat yang ditulis oleh Syekh Ahmad Al-Qushasyi. Mengapa sedikit berbeda dengan pemahaman konsep nahwu secara umum. Memang beberapa hal yang beliau tulis agak sedikit anti mainstream. Fil abidi, sedangkan kata fil abid, jadi tadi yang saya sebutkan di dalam bait tadi, ad'afu abdin fil abidi yashhad ya. Kata fil abidi di dalam ungkapan ini, fil abidi, ya, kata fil abidi itu merupakan halun min domiri yashhad, merupakan hal, merupakan kata keterangan keadaan atau yang menerangkan kondisi dari domir yang ada atau kata ganti yang ada di dalam kalimat yashhad. Yashhad itu berarti menyaksikan. Jadi biasanya di dalam bahasa Arab itu kata yashhad itu tidak berdiri sendiri, tidak diartikan hanya menyaksikan saja, tidak, tapi ada kata subjeknya atau pelakunya itu mesti ada, yaitu domir atau kata ganti yang dikira-kirakan adalah dia. Berarti dia yang sedang menyaksikan, artinya maknanya yashhad begitu. Jadi kata yang merupakan hal dari domir, dari kata ganti yang ada di dalam kata yashhad. Sedangkan wa jumlatu yashhad, kalimat dari yashhad itu sendiri merupakan na'tun li abdin, merupakan kata sifat dari na'at. Kata sifat dari abdun. At'afu abdin tadi ya. Jadi kalau kita bahasakan mungkin seperti ini. At'afu abdin fil abidi yashhad, itu aslinya begini. At'afu abdin yashhad fil abid. Jadi dibulak-balik karena untuk penyesuaian kaidah dalam penulisan syair gitu atau nazom gitu. Makanya sedikit berbeda susunannya agar sama qafiyah atau akhir dari sajanya. Yashhad. Ya. Fil abidi di dalam hamba merupakan hal, kata keterangan dari dhamir yashhad. Nah, artinya berarti Syekh Ahmad Al-Qushasyi di sini menerangkan beliau sendiri bahwa saya adalah seorang hamba yang paling lemah di antara hamba-hambanya yang bisa menyaksikan Tuhan. Bahasa lainnya mungkin begitu juga kalau kita artikan, atau yang disaksikan kalau kita bahasa pakai, mungkin kalau kita menggunakan bentuk pasif maka yushhad, yang bisa disaksikan adalah beliau seorang yang paling fakir, paling lemah dari hamba-hamba yang ada gitu. Itu mungkin bentuk ketawaduan beliau di dalam ungkapan ini. Wa yashhad wa jumlatu yashhad, tadi kalimat yashhad itu merupakan kata sifat dari abad. Wa yajuzu an yakuna, dan boleh juga dijadikan sebagai ad-dhorf. Nah, boleh juga dijadikan dhorf itu sebagai na'tan li abdin, untuk abad gitu.
Jadi boleh juga kata yasyad ini bukan hanya dianggap sebagai naat, tapi boleh juga dianggap sebagai dorof, atau dorof tapi kedudukan juga boleh dianggap sebagai naat. Wa yashhad, dan kalimat yashhad itu merupakan hal kata keterangan minat domir al-mustatir fid dorof, dari domir yang disembunyikan atau dari kata ganti yang dikira-kirakan atau yang tak disebutkan di dalam dorof tersebut. Rojil karim afahu madal abad lahu waman walahu. Roji al-karim. Roji al-karim. Ini dorofnya ya. Roji yang berharap. Al-karim. Tuhan yang maha pemurah. Afahu. Yaitu berharap apanya? Berharap dari Tuhan yang maha pemurah tadi. Afahu. Ampunannya. Madal abad, sepanjang abad, sepanjang masa. Lahu waman walahu. Lahu waman walahu. Untuk dirinya sendiri dan juga orang-orang setelahnya. Jadi yang setelahnya itu siapa? Disebutkan di sini urujan wa nuzula. Urujan baik yang atas, yang paling atas maupun yang paling bawah. Maksudnya dari apa? Disebutkan setelahnya. Fi kulli sanad, di setiap sanad. Sanad apa? Ai fi jami'il asanidil madkurah fi simtil majid fi salasil ahli tauhid fi lubsil khirqah wa talqini dzikir. Jadi yang dimaksud di dalam ungkapan doa ini bahwa beliau itu berharap ampunan Tuhan sepanjang masa, Tuhan yang maha pemurah sepanjang masa, itu doa itu bukan untuk pribadi beliau sendiri, tapi juga diperuntukkan untuk siapapun, baik sanad yang tinggi maupun sanad yang bawah, baik sanad atas maupun sanad bawah, dari semua silsilah sanad yang disebutkan di dalam kitab Simtul Majid fi salasil ahli at-tauhid fi lubsil khirqah wa talqinin dzikr yang pernah kita baca pada beberapa tahun yang lalu ya. Dan sanadnya sangat panjang sekali tentang semua silsilah sanad tarekat maupun sanad keilmuan tasawuf dari Syekh Ahmad Al-Qushasyi yang disebutkan di dalam kitab tersebut, baik dari jalur Syekh Ali As-Sinawi maupun dari jalur ayahnya sendiri. Wa ma yata'allaqu bidzalikal madhkur hadhil manduma fi akhirih. Dan apapun yang berhubungan dengan yang disebutkan itu tadi, itu semuanya disebutkan di dalam bait-bait ini pada bab akhirnya atau bab terakhirnya. Jadi akan disebutkan ulang di dalam kitab Asyarhu As-Saghir, di dalam bab terakhir di dalam Mandumah Tauhidnya Syekh Ahmad Al-Qushasyi. Otomatis juga di dalam kitab ini insya Allah akan disinggung juga tentang beberapa sanad beliau yang dimaksud di dalam bait ini. Oke, saya akan teruskan. Kemudian di dalam bait yang berikutnya, Syekh Ahmad Al-Qushasyi menyebutkan alhamdulillahi bihamdillahi. Alhamdulillahi yang dimaksudkan oleh Syekh Ahmad Al-Qushasyi ini menurut Syekh Ibrahim Al-Qurani ila akhiriha maqulul maqaul, sampai akhir ungkapan dari alhamdulillahi bihamdillahi, kemudian sampai ungkapan bihamdillahi gitu. Ungkapan alhamdulillahi itu yang dimaksudkan dalam ungkapan ini bahwa Syekh Ahmad Al-Qushasyi itu memuji Allah dari awal ada ungkapan ini sampai akhir ungkapan ini. Artinya beliau terus
kata alhamdulillah ini dianggap sebagai pujian awal sampai akhir. Bihamdillahi, dengan pujian Allah itu asifuhu, yang dimaksud bihamdillahi ungkapan dari Syekh Ahmad Al-Qushasyi alhamdulillah, kemudian bihamdillah. Kenapa kok bihamdillah? Yang dimaksud dengan bihamdillah itu adalah asifuhu, aku sifati dia yang maha kuasa itu bijami'il kamalat, dengan segala kesempurnaannya, allati wasofa biha nafsahu, yang mana dia gambarkan dengan semua kesempurnaan itu dirinya, haitsu wasofa, bagaimana yang digambarkannya. Artinya haitsu wasofa, atau bisa juga diartikan terserah dia bagaimana dia menggambarkan itu semuanya. Wa huwa alladzi bihamdihi, dan bait selanjutnya yang diungkapkan di dalam bait Mandhumah Syekh Ahmad Al-Qushasyi, wa huwa alladzi bihamdihi, wa huwa, dan dia, alladzi bihamdihi, dan yang dengan pujiannya, nah itu merupakan ungkapan. Di sini disebutkan idhofatul masdar, imma ila idhofatil fa'il au ila idhofatil maf'ul, yang merupakan kata tambahan. Kata tambahan baik di sini dianggap sebagai tambahan masdar dari yang boleh disematkan kepada fa'il maupun kepada maf'ulnya, yaitu maf'ul dari kata setelahnya, nubahi. Nubahi. Kata nubahi sendiri kalau kita artikan di dalam bahasa Indonesia adalah yang dengannya kami itu senang, gitu, atau mengucap syukur, atau kami itu apa istilahnya, sangat gembira gitu, yang kami puji-puji gitu, bahasa lainnya begitu. Imma alasani, baik kepada kata yang kedua, fali annahu alladzi biyadihi malakutu kulli syai', karena sesungguhnya dia di tangannya lah, di dalam kuasanya lah, malakutu kulli syai', segala macam yang menguasai segala semacam sesuatu. Dialah yang menguasai segala macam sesuatu, atau di dalam genggaman tangannya lah atau kuasanya lah segala kerajaan yang ada di alam semesta ini miliknya, bahasa lainnya seperti itu. Wa imma alal awal, boleh juga dianggap sebagai kata tambahan atau kata idhofah tambahan untuk yang pertama. Fali annahu, atau sebagai tambahan untuk fa'ilnya tadi ya. Fali annahu, karena dia, kalau ditambah sebagai fa'ilnya, fa'il dari wa huwa alladzi bihamdihi huwa, dianggapnya seperti itu, atau sebagai maf'ul dari nubahi, nubahi yang kami puji-puji, berarti yang dipuji dia juga, sama aja sih. Kalau dianggap sebagai ungkapan untuk yang pertama, karena dia yang memiliki segala macam sesuatu, itu boleh saja kita ungkapkan seperti itu. Mohon maaf, untuk yang kedua, karena dia yang memiliki segala macam sesuatu, maka kami yang memuji-muji dia gitu. Atau boleh juga diungkapkan untuk yang pertama, karena dia fali annahu ta'ala, karena dia ta'ala huwal muhitu, dia yang meliputi bisyu'unil abdi, terhadap semua perkara urusan-urusan yang ada di dalam hambanya, kulliha, masing-masing, atau semua su'un, semua perkara, semua urusan hambanya itu Allah meliputinya. Fasana'uhu ta'ala, maka
pujian terhadapnya atau pujian untuknya itu merupakan asana al-hakiki, merupakan pujian yang hakiki, al-mutabik yang sesuai lil waqi' terhadap realitas atau fakta yang ada, mahma tahaqqaqa minhu syai'un li 'abdin ma. Meskipun sebenarnya itu sudah jelas, sudah tampak, sudah terbukti segala macam sesuatu itu bagi hambanya. Jadi memang sudah sepantasnya dia dipuji karena dia yang memiliki segala macam sesuatu. Dia yang meliputi semuanya yang ada di alam ini. Maka sudah sepantasnya lah dia itu dipuji. Itu yang dimaksud dalam ungkapan dari alhamdulillahi bihamdillahi wa huwa alladzi bihamdihi nubahi. Itu di dalam baitnya Syekh Ahmad Al-Qushasyi. Kemudian dilanjutkan dalam ungkapan dari bait yang berikutnya, yaitu ahmaduhu syukran bima aulana. Nah, kalau kita artikan bait ini, ahmaduhu, aku puji dia, syukron, dengan pujian yang penuh syukur, bima aulana, dengan apa yang kami dapatkan gitu loh. Atau memang yang kami memang lebih utama untuk memuji dia gitu. Merupakan qaidul hamdi bisyukri, merupakan korinah atau indikator tambahan yang berhubungan dengan alhamdu, kata alhamdu yang pertama dengan kata asyukur. Kenapa kata alhamdu digabung dengan syukur? Lima an'ama, karena kata an'am ba'dama utliqa, kata an'am itu yang memberikan kenikmatan itu setelah apa yang telah diungkapkan tadi, yaitu ketika kita itu istilahnya mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Kemudian setelah itu kita memuji dengan syukur. Setelah memuji alhamdulillah, kemudian syukur dengan menambah kata syukur itu merupakan hal yang mutlak adanya kita lakukan sebagai bentuk perhatian kita bisya'ni syukril ma'ud alaihil mazid imtisal amr washkuruli, yang merupakan suatu bentuk perhatian kita terhadap ungkapan syukur yang dijanjikan oleh Allah sebagaimana diperintahkan di dalam suatu ayat, yaitu surat Al-Baqarah ayat 152, fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah engkau ingkar kepadaku. Nah, kata-kata mengapa Syekh Ahmad Al-Qushasyi menambahkan kata syukron itu karena beliau itu ingin mempraktekkan atau ingin melaksanakan perintah Allah washkuruli tadi sebagai bentuk agar ungkapan memuji saja nggak cukup, maka perlu bersyukur. Maka beliau tambahi kata-kata syukron tadi itu. Meskipun kata syukron akan diterangkan setelah ini, wa syukru manun minhu, dan ungkapan syukur itu merupakan manun, pemberian, minhu, darinya, atau pemberian, minhu, darinya, ibtidah, dari permulaannya, fa'inal manan, karena sesungguhnya dia yang maha manan, memberi, min asma'illah, merupakan salah satu dari asma atau nama-namanya Allah. Huwal mu'ti, yaitu yang bermakna dia yang memberi. Ibtida'a alama fil qamus, bagaimana yang kita pahami di dalam qamus bahwa kata manan artinya memberi.
Bahwa kata syukur sendiri itu merupakan pemberian dari Allah. Kita bisa bersyukur pun itu merupakan manun minhu, merupakan pemberian dari Allah. Artinya orang bersyukur itu sendiri juga anugerah. Maka kalau saya boleh menyitir untuk menjelaskan dari apa yang disampaikan Syekh Ibrahim Al-Qurani ini, bolehlah saya sitir sedikit dari ungkapan Syekh, mohon maaf bukan Syekh, tapi dari Sayyiduna Ali bin Abi Thalib dalam suatu riwayat bahwa Syekh Sayyiduna Ali bin Abi Thalib itu pernah mengungkapkan suatu ungkapan yang unik sekali. Yang bunyinya, qala al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ta'ala, ma ubali bil usri rumitu au bil yusr. Aku tidak peduli bagaimana Allah itu menempatkanku baik di dalam kesusahan maupun kemudahan. Li'anna haqqallah, karena hak Allah Ta'ala fil usri, di dalam kesusahan, nah, ar-ridha was sabar, maka haknya lah untukku berridho, menerima, dan juga bersabar. Wa fil yusr, dan ketika dia menempatkanku di dalam kemudahan, bahasa lainnya mungkin kesenangan ya, maka haknya itu adalah alhamd wa asyukur. Alhamdu, pujian, dan juga syukur. Nah, itu ungkapan yang diungkapkan oleh Ali bin Abi Thalib. Itu mungkin juga termasuk dari apa yang dibahas oleh Syekh Ahmad Al-Qushayri ini. Jadi kata pujian itu nggak cukup, harus dilanjutkan dengan syukur. Karena pujian itu omongan. Aku memuji Allah, alhamdulillah, itu omongan. Harusnya dilanjutkan dengan syukur. Syukur ada seperti ini. Dilanjutkan lagi syukur itu sikap. Dengan meluberkan apa yang disyukuri tadi ke yang lainnya. Itu mungkin kalau kita anggap sebagai penjabaran yang logis dari yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Al-Qushayri ini. Kenapa kok dari Syekh Ibrahim Al-Qurani ini, kenapa kok Syekh Ahmad Al-Qushayri menyebutkan di dalam ungkapannya setelah hamd kemudian syukur, setelah memuji Allah kemudian mengatakan syukur, karena ternyata ada rahasia di balik itu. Kemudian ungkapan Syekh Ahmad Al-Qushayri selanjutnya, qad habana, itu diterangkan di dalam kitab ini oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani, bahwa bait qad habana itu maknanya adalah a'tona, yang telah memberikan kami, wa an ai imamatin, dan kalau ada yang menyebutkan yang dimaksudkan kami itu maksudnya adalah ai imamah marfu'ah bima'an amallah, atau memberikan kami suatu anugerah kepemimpinan atau yang memikul, bahasanya mungkin ya, diangkat derajatnya sebagai orang yang memikul tadi itu, bima'an amallah, yang merupakan bentuk yang diberikan oleh Allah, anugerah yang diberikan oleh Allah ala abdin, kepada atas hambanya suatu nikmah. Fahamidallahu alaiha illa kana dzalika afdal min tilka nikmah. Maka hamdulillah, fahamidallah, maka kemudian dia itu bersyukur kepada Allah alaiha, atas pemberian yang didapatkannya oleh hamba tadi itu, illa kana dzalika afdal min tilka nikmah, itu lebih utama, lebih bagus, lebih baik
daripada nikmat itu sendiri. Jadi bisa bersyukur itu merupakan anugerah yang lebih utama daripada nikmat yang didapatkan. Contohnya, kita mendapatkan uang. Bisa mensyukuri dapat uang itu lebih baik daripada uang itu sendiri. Karena banyak orang mendapatkan uang tapi tidak bisa mensyukurinya. Alias bahasa lainnya tidak bisa menikmatinya. Mungkin bahasa umumnya tidak bisa menikmatinya seperti itu. Ya susah punya uang banyak tapi nggak bisa nikmati kan ya susah. Makanya orang yang bisa menikmati apa yang dimiliki kemudian dia bersyukur, kesyukuran itulah anugerah yang lebih baik daripada nikmat yang dia dapatkan. Wa in alumat, meskipun nikmat itu lebih besar dari kesyukurannya. Tapi kesyukuran itulah anugerah yang lebih utama dia dapatkan. Karena orang bisa bersyukur itu susah. Mungkin kalau kita kaitkan dari yang disampaikan Sayyidina Ali bin Abi Thalib tadi, mengapa kok Sayyidina Ali mengatakan bahwa bagiku sama saja senang maupun sedih. Bagiku sama saja mudah ataupun susah. Karena keduanya merupakan hal yang saling berkaitan ataupun sama-sama aja rasanya gitu. Kalau senang berarti Allah ingin aku itu bisa memujinya dan bersyukur padanya. Padahal pujian dan syukuran itu merupakan bentuk anugerah itu sendiri. Kemudian ketika aku susah, maka Allah ingin agar aku itu menjadi hamba yang ridho dan sabar. Ridho dan sabar juga anugerah yang susah untuk didapatkan oleh seorang hamba yang mendapatkan kesusahan. Maka kita anggap seperti itulah sungguh ungkapan yang luar biasa yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani tentang penjabaran yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Al-Qushayri ini. Akhrajahu at-Tabrani lima wa lamma amila ayadallahu bihadis. Sebagaimana yang disampaikan juga di sini bahwa termasuk di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan juga sebagaimana kita pahami dan kita mungkin sering mendengar dari hadis al-basmalah walhamdalah gitu ya. Aroda an ya'mal bimuqtada qali sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita pahami bahwa mungkin Syekh Ahmad Al-Qushayri ini menurut Syekh Ibrahim Al-Qurani bila itu ingin mengamalkan atau praktek yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis kullu khutbatin laisa fiha syahadah fahiya kalyadil jadma. Setiap khutbah, pembicaraan yang tidak ada di dalamnya syahadah, penyaksian, ya, maka khutbah itu, pembicaraan itu bagaikan yad jadma, tangan yang cacat, berarti nggak sempurna. Akhrajahu Abu Dawud wa ghairuhu min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu kama fil fatah, yang dikeluarkan atau ditahrid oleh Imam Abu Dawud dan selainnya yang berdasarkan riwayat dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu sebagaimana disebutkan dalam kitab Fathul Bari, ya. Ini merupakan hadis yang jelas-jelas sahih, ya. Kalau di sini disebutkan karena thiqah sanad, jadi sanadnya thiqah itu terpercaya, benar-benar thiqat, ya, terpercaya, ya. Wal amal bihadzal
hadis dan mengamalkan hadis ini fi khutabit tasonif di dalam khitab yang berhubungan atau di dalam konteks-konteks pembicaraan yang berhubungan dengan kitab-kitab yang ditulis gitu ya. Binaan ala anal khutbah kama yutlaqu ala kalamil khatib, berdasarkan atas khutbah yang disebutkan sebelumnya itu merupakan ungkapan secara lisan seorang khatib ya, alal mimbar, di atas mimbar, yutlaqu alal kalamil mansur al musajjah. Itu seperti halnya juga dimutlakan atau diungkapkan di dalam ungkapan yang bernasar, bersajak dan selainnya itu boleh-boleh saja gitu loh, maksudnya boleh gitu. Jadi mengamalkan amalan hadis ini meskipun khitabnya tadi adalah khutbah, tapi ketika hadis ini dipraktekkan dalam tulisan, apakah juga boleh? Wong aslinya tulisan itu ungkapan gitu loh. Ya boleh-boleh saja gitu loh. Itu maksudnya yang diterangkan oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani tentang ungkapan dari Syekh Ahmad Al-Qushayri itu. Wa ilam yakun alal mimbar kama badala alaihi kalamul qamus, wa in lam yakun, ataupun kalau tidak di atas mimbar pun sebagaimana kama yadullu alaihi kalamul qamus, sebagaimana yang disebutkan di dalam ungkapan-ungkapan qamus, ataupun juga wa khutaba atasonib, dan juga khitab-khitab atau konteks-konteks tulisan, tanda riju fisani litakuna syahadah matlubah fi hina idzin, itu boleh juga diungkapkan di dalam konteks yang kedua. Yang kedua berarti di buku-buku tulisan tadi itu boleh gitu loh. Sebagaimana syahadah itu penyaksian terhadap Tuhan dengan memuji, dengan bersyukur kepadanya, itu hal yang diminta di semua hal itu gitu loh. Intahal kalam. Jadi ya selesai semacam itu tadi. Sebagaimana, kenapa? Alasannya apa? Di sini disebutkan wawajihut tasbih, dan sebagai bentuk kias atau perumpamaan di dalam konteks ini adalah di dalam konteks bilyadil jadma alati hiyal muqtu'ah, dengan tangan yang cacat tadi, yang disebutkan di sini tangan yang terpotong itu atau adzahib anamiluhu, yang hilang jari-jarinya itu, alama ya dulu alaihi kalamul qamus, bagaimana disebutkan di dalam ungkapan-ungkapan kamus, min anna al ajdam maktu al yad aw adzahib al anamil intaha, karena sebagaimana yang diungkapkan dalam kamus seperti itulah yang dimaksud dengan jadma tadi, atau ajdam itu adalah tangan yang cacat gitu aja, atau tangan, karena banyak yang berselisih pendapat, kata jadma itu dimaksudnya adalah tangan yang ada judamnya, ada belangnya, ada yang menyebutkan demikian. Namun di komus ternyata ada yang menyebutkan bahwa judam itu adalah tangan yang cacat, yang tidak ada jari-jarinya dan sebagainya. Tapi yang jelas intinya adalah yang dimasukkan di sini adalah ketidaksempurnaan dari ungkapan tersebut. Artinya kalau suatu ungkapan, suatu pembicaraan tanpa ada syahadah, penyaksian, syukur dan sebagainya terhadap Tuhan, maka pembicaraan itu tidak lengkap. Huwa anal yad madharul batash wal qudrah. Karena alasannya adalah yad, tangan itu merupakan bentuk perwujudan dari batash wal qudrah, dari kekuasaan, dari kekuatan maupun kuasa. Wal khutbah alal minbar wada'at litadkir wa ta'thir fil qulub bir targhib wa tarhib. Sedangkan khutbah di atas mimbar itu biasanya diperuntukkan untuk mengingatkan atau memberi pengaruh terhadap hati orang yang mendengarnya dengan cara targhib, memotivasi, maupun tarhib, maupun memberi larangan-larangan dan sebagainya.
alladzi la yata'atta illa bil qudrah wa tasannif fil ulum syari'iyah wa alatiyah, yang tidak akan mungkin bisa dilakukan kecuali dengan kekuatan atau kuasa, yang mana itu semuanya juga sama, ada juga yang perlu dilakukan juga di dalam buku-buku ataupun tulisan-tulisan maupun di dalam ilmu-ilmu syariat dan alat-alatnya. Nah, itu di dalam ungkapan tadi ya. Kemudian tatadhammanu dzalika bila wasithah katafsir wal hadis wal fiqh wa usuluddin au biwasithah kal ulum al aliyah. Kandungan dari yang dimaksudkan tadi itu berarti dalam memahami suatu ungkapan atau khutbah dengan menggunakan syahadah penyaksian Tuhan tadi, baik dengan syukur, hamdun, atau pujian dan yang lainnya, itu mestinya juga dilengkapi dengan beberapa sarana, seperti di dalamnya itu diungkapkan dengan tafsir atau sarana tafsir, maupun hadis, maupun fikih, maupun usuluddin, hal yang berkaitan dengan usuluddin atau akidah dan sebagainya, atau juga biwasitotin dengan wasitoh atau sarana kal ulum al aliyah dengan ilmu-ilmu teknis allati tatawaqqafu alaihal ulum syariah, yang mana ilmu syariat itu berdiri di atasnya, wa ta'sir tam, dan juga berpengaruh secara sempurna di atasnya. Seperti kita tidak bisa memahami ilmu syariat dari hadis, Quran, dan sebagainya, fikih, dan sebagainya, kalau tidak memahami alatnya, yaitu gramatika bahasa Arab, nahwu, sharaf, balaghah, dan alat-alat yang lain yang berhubungan dengan itu. Innama yata'atta bil jam'iyah wa adami tawazzu'il bal. Dan itu semuanya tidak mungkin bisa dilakukan kecuali dengan mengumpulkan semua keilmuan tadi dan tidak membeda-bedakannya, alias tidak boleh membedakan ada ilmu ini terus lebih baik saya mempelajari ilmu ini saja tanpa ilmu yang lainnya, tidak bisa. Harusnya itu ya digabung semuanya. Itu hanya untuk penambahan keterangan aja dari ungkapan tadi ya. Wa syahadah bitauhidillah, dan syahadat terhadap penyaksian, terhadap pengesaan Allah itu fil uluhiyah birisalatir rasul, terhadap risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, itu juga tu'ti al-jum'iyah, itu juga memerlukan atau memberikan globalitas keseluruhannya. Artinya kita kalau ingin bertauhid kepada Allah pun kita harus tauhid atau memahami hakikat dari risalah kenabian gitu loh. Jadi nggak bisa bertauhid kepada Allah tapi melupakan ajaran Nabi. Kita tahu Allah dari mana gitu loh. Maksudnya mungkin seperti itu, nggak bisa dipisah. Artinya apapun yang kita pahami dari ungkapan tadi itu merupakan bentuk amalan yang beliau lakukan sebagai bukti aplikasi dari ajaran Nabi Muhammad, dan juga bukti bahwa beliau itu melakukan syahadah kepada Allah. Artinya tauhid itu juga harus ada landasannya, tidak hanya sekedar hanya penyaksian saja tanpa ada landasan yang berdasar nas ya. Itu mungkin yang dimaksudkan oleh